وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan untuk terus mau menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Ya konek. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ini adalah hadis yang ke-315 insyaallah dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mustannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis sayyidis salihin fid dharain amin. Wa anhu, dan darinya, berarti kita lihat perawi hadis sebelumnya. Di sini sebelumnya adalah sahabat Abu Hurairah. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhu qamat ar-rahim. Ini hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa, sungguhnya Allah SWT dia telah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhu, di saat selesai menciptakannya, menciptakan mereka, kemudian qamatur rahim, kemudian rahim ini dia berdiri. Kemudian dia berkata, faqalat hadza maqamul a'izi bika minal qati'ah. Kata dia, ini adalah tempat berlindung kepadamu dari keterputusan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya ini yang model semacam ini nanti hadisnya termasuk hadis qudsi ataupun nanti termasuk kejadian di hari kiamat. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'am, iya, amma tardaina an asila man wasalaki, apakah engkau ridho, apakah engkau mau aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Kemudian qalat bala, iya tentu ya Rabb, aku mau. Qala fadzalika lak, hal tersebut bagimu. Artinya bahwa orang yang menyambung tali silaturahim akan disambungkan oleh Allah SWT. Nanti insyaallah maksud dari hadis ini kita bahas. Tadi ini ya ikhwah, kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Allah SWT setelah dia menciptakan makhluk, kemudian Ar-Rahim dia berdiri. Ini kan kalau misalnya kita tanya ini Ar-Rahim, ataupun kalau misalnya kita itu mengatakan menyambung tali silaturahim, apakah ini berupa materi ataukah berupa non materi kira-kira? Kalau misalnya kita mengatakan saya menyambung tali rapia, ini kira-kira materi ataukah non materi? Kalau nyambung rapia, materi. Tetapi di sini ini untuk masalah Ar-Rahim, tentunya dia bukan suatu materi, bukan berupa barang, tetapi dia adalah maknawi. Tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berkata. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini di antara kesimpulan para ulama
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, sehingga dia sangat bisa untuk membuat sesuatu yang aslinya maknawi, aslinya non materi, dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berdiri, sehingga dia bisa berkata. Ini bukan hanya terdapat dalam hadis ini saja, yang kemarin sempat kita singgung sebelumnya, bahwa nanti pada hari kiamat, di saat orang-orang mereka, tentunya orang-orang muslim, di saat mereka sudah siap masuk ke dalam surga, pintu masih dalam keadaan tertutup, hadis-hadis yang sahih ini, sehingga kemudian orang-orang pada mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Lastu sahiba dzalik, kata beliau, ana enggak berhak untuk bisa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berbuat suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imidu ila Musa, kalian datangilah kepada Nabi Musa alaihi salam, karena dia itu adalah taklimullah, karena dia itu adalah pernah diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, beliau juga nggak punya hak untuk minta izin agar dibuka pintu surga. Kemudian disuruh untuk mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga pernah di masa sebelumnya disuruh mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata mereka semua tidak ada yang berhak ataupun tidak mampu untuk minta izin tersebut. Sehingga hal ini kemudian yang terakhir adalah orang-orang seluruh umat meminta kepada baginda kita, Rasul kita, kekasih kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad sallallahu beliau mintakan izin. Di antara kejadiannya adalah nanti ada Allah Subhanahu wa taala mengutus melepaskan dua hal ini. Ini pun nanti adalah berupa non materi, tapi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berdiri di samping kanan ataupun kiri as-sirat. Gunanya untuk apa? Orang-orang yang menjaga tali silaturahim, menjaga ikatan kerahimannya, menjaga amanahnya, maka dia akan aman. Sedangkan orang-orang yang tidak menjaga amanahnya, maka amanah ini akan berdiri di samping kanan sama kiri sirat. Di samping itu pula masalah rahim juga berdiri di sana. Memberatkan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim, memberatkan orang-orang yang dia tidak menjaga amanah. Anak kita ini adalah amanah. Ada suatu tugas yang dibebankan oleh negara bagi seorang ASN atau pegawai negeri. Itu suatu amanah. Orang tua yang menyuruh anaknya untuk belanja, membeli pisang goreng, untuk membeli minyak goreng, itu pun merupakan suatu amanah. Istri kita itu pun merupakan suatu amanah. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban segala-galanya, semua adalah amanah dari Allah SWT. Berarti selama umat manusia dia itu hidup, punya amanah yang sangat banyak yang wajib untuk ditunaikan. Kalau ada satu poin item amanah ini tidak terlaksanakan, maka nanti amanah tersebut akan berdiri di samping kanan ataupun kiri as-sirat. Termasuk adalah ar-rahim ini, termasuk ar-rahim. Saat misalnya ditanya, ini ar-rahim ataupun amanah, apakah ini merupakan suatu barang materi ataukah maknawi? Tentunya jawabannya adalah maknawi. Ternyata karena kemampuan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, barang-barang ataupun sesuatu yang maknawi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berdiri dan bisa untuk bicara, termasuk yang dibahas dalam poin-poin ini. Berarti ini adalah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah maha kuasa untuk menciptakan, untuk membuat sesuatu yang aslinya bukan materi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan barang-barang yang mati bisa bicara. Allah maha kuasa. Tentunya tadi kebetulan saat Imam
membaca surat Al-Zalzalah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, tentunya nanti pada hari kiamat, bumi ini yang kita pijak akan menceritakan kabar-kabarnya, akan menceritakan info tentang apa-apa yang terjadi di atasnya. Berarti kalau bumi dia bercerita, padahal dia adalah barang mati, karena izin Allah SWT dia bisa bicara. Si fulan dalam hari tertentu, dalam detik tertentu, pada hari tertentu, tanggal sekian, bulan sekian, dia ini boncengin cewek ke sana ke sini. Setiap langkah yang dia gunakan, yang dia lewati untuk berbuat suatu kemaksiatan, memberatkan kita semuanya. Semakin banyak saksi, semakin berat untuk orang-orang yang berbuat suatu kemaksiatan. Sebaliknya, di saat kita kian banyak berbuat suatu amal soleh, maka bumi yang kita pijak pun mereka akan menjadi saksi dan bisa bicara. Berarti di antara kesimpulannya, karena izin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak ataupun sesuatu yang benda mati dia bisa bicara. Termasuk mungkin antum pernah mendengar suatu hadis, ataupun ini kalau bisa dibilang hikmah ataupun suatu rahasia, maka bisa dibilang rahasia. Kenapa? Misalnya ada orang dia itu habis sholat sunnah, habis sholat wajib, kemudian di saat dia itu mau ba'diyah, kenapa kok disuruh untuk bergeser kanan kiri, maju ke depan ataupun ke belakang? Kenapa disuruh untuk bergeser ke tempat yang lainnya? Kemungkinan besar juga karena faktor-faktor ini. Ada suatu hadis yang Muhammad beliau mengatakan, "Ajizu ahadukum," apakah kalian enggak mampu kalau salah seorang di antara kalian idza shalla, saat dia habis salat, ayataqaddama, dia maju, atau ta'akhkhar, ataupun dia mundur, au an yamini wa an yasari, ataupun bergeser ke arah kanan ataupun bergeser ke arah kiri. yakni as-subha, yaitu di saat dia itu sholat sunnah. Ini kemungkinan di antara hikmahnya adalah nanti biar tempat-tempat yang kita gunakan untuk ibadah semua itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Semakin banyak saksi kebaikan, maka akan diringankan beban kita nanti saat kita berada di akhirat. Inilah ya ikhwah sekalian adalah kemampuan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu yang aslinya yang non materi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang benda mati dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula tanah yang kita pijak tadi itu termasuk kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tangan kita, lidah kita, kaki kita, mereka yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim, pada hari tersebut lisan-lisan mereka, kemudian tangan-tangan mereka, kemudian kaki-kaki mereka bersaksi tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ada sebagian di antara ayat sebagaimana yang terdapat pada surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut mulut akan dikunci karena mulut mudah untuk bohong. Kalau di suatu pengadilan setiap ucapan seorang terdakwa langsung dibenarkan, misalnya di saat dia bercerita, di saat dia berhujjah langsung dibenarkan, maka tentunya keputusannya tidak akan bisa fair. Karena kenapa? Karena lidah bisa berbohong, sehingga kemampuan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa lidah tersebut nanti hari kiamat akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuat bicara adalah tangan, adalah kaki, adalah segala anggota tubuh yang melekat pada diri kita akan dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu yang aslinya dia tidak bisa bicara dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada suatu hadis kisah sangat masyhur, Nabi Muhammad SAW di saat sebelum beliau punya mimbar,
tempat khutbah beliau adalah beliau naik di atas pelepah kurma yang di Allah alam bagaimana bentuknya. Cuma beliau menjadikan kurma tersebut atau pohon kurma tersebut dijadikan sebagai pegangan ataupun patokan untuk beliau berkhutbah. Sehingga kemudian suatu saat di saat beliau sudah dibuatkan mimbar oleh salah seorang di antara arsitektur yang berasal dari Romawi, kemudian ini si kurma kemudian dia menangis. Didengar oleh para sahabat semuanya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian Nabi Muhammad beliau merangkulnya dan beliau mengatakan laulan ahtadinhu, kalau seandainya aku ini enggak merangkulnya, niscaya dia akan merintih nanti sampai hari kiamat. Niscaya dia akan terus menangis nanti sampai hari kiamat. Berarti sesuatu yang tidak bisa bicara dibuat bisa bicara oleh Allah SWT. Termasuk di antara kejadiannya Nabi Muhammad SAW, beliau di saat beliau selepas beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, di saat beliau sehabis beliau berhijrah, kemudian beliau mengatakan bahwa aku la'arifu, aku masih mengenal suatu batu yang mengucapkan salam kepadaku dan aku sampai saat ini masih mengenalnya. Berarti sesuatu yang aslinya dia adalah barang mati dibuat bisa bicara oleh Allah SWT. Kita kembali pembahasan bahwa intinya ini adalah termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang sebelumnya bukan barang ataupun bukan materi, tapi dibuat menjadi materi oleh Allah SWT sehingga kemudian dia bisa berdiri dan dia juga bisa bicara. Kita perhatikan faqalat, kemudian tadi itu Rahim, dia bilang hadza maqamul a'izi bikum laqati'ah. Ini adalah tempat berlindung kepadamu dari keterputusan. Qala na'am, kemudian Allah berfirman, ya. Amma tardaina an asila man wasalaka, bukankah kamu rela bila aku menyambung orang yang menyambungmu? Ini kata para ulama. Untuk masalah yang disambung oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan terhadap orang-orang yang dia itu suka untuk menyambungkan tali silaturahim. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa masalah silaturahim tidak dikaitkan hanya khusus masalah mengunjungi. Tetapi di saat kita ngirim kabar, kita nelpon, nanya kepada salah seorang di antara mereka bagaimana kabarnya, bagaimana kabar anak-anaknya, itu sudah termasuk menyambung tali silaturahim. Syukur-syukur bisa ngirimi ataupun maketi sesuatu kepada di antara keluarga kita yang ada di tempat jauh. Ini adalah termasuk di antara silaturahim. Orang yang modelnya begitu, yang dia giat untuk menyambung tali silaturahim, tentunya begini ya, ikhwaskan, di antara bentuk birnya ataupun bentuk dari bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah kalau dia itu menyambungkan silaturahim terhadap famili dari orang tuanya, termasuk bentuk dari kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya. Berarti ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menyambung tali silaturahim itu adalah kalau dalam agama Islam menempati posisi yang sangat penting, posisi yang sangat urgen. Karena di antara sebab rahmat akan diberikan oleh Allah SWT adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Semakin giat untuk menjaga ikatan kerabatan, ikatan kerahiman, insya Allah rahmat dari Allah SWT akan kian banyak. Maka sebaliknya, bagaimana sebaliknya kalau orang suka untuk mutus hubungan kekeluargaan, mutus hubungan kerahiman, maka tentunya bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang dia berantem sama orang tuanya, seorang anak yang dia durhaka terhadap orang tuanya dimusuhin, bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini jelas-jelas mengancam waqta'a,
Man qata'aki, dan aku putus dari rahmat tentunya ini, yaitu kepada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Di sebagian hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah," atau kama qala alaihi wasallam. Hadisnya hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Termasuk di antaranya satu hadis yang sangat masyhur, "Man ahabba yufsatallahu fi rizqihi wa yansa'a lau fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang suka agar rezekinya dilebarkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Ini termasuk di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian hadis, ini hadis dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Habbul amali ilallahi al-imanu billah." Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah iman kepada Allah, tsumma silaturahim, kemudian menyambung tali silaturahim. Kemudian di sini ya ikhwas sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Iqra'u in syi'tum," kalian bacalah kalau kalian mau di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal 'asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardh." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, in tawallaitum, akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Ada sebagian di antara penafsiran dari kata-kata in tawallaitum diartikan masalah kalau kalian berkuasa, ataupun sebagian di antara penafsirannya itu adalah di saat kalian berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada suatu syariah, sehingga membuat kalian memutuskan tali silaturahim. Kalau sudah memutuskan tali silaturahim, maka efek yang ditimbulkan adalah ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa a'ma absarahum, maka kemudian mereka akan ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala, buat tuli, dan dia tidak mau mendengarkan suatu kebenaran, dan juga dibuat buta oleh Allah SWT, buta dari suatu kebenaran, sehingga dia dinasihatin bagaimanapun juga susah untuk menerima. Ini naudzubillah. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menandakan tentang masalah keutamaan tali silaturahim. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang terus berusaha untuk menjaga ikatan-ikatan kerahiman, ikatan-ikatan keluargaan dengan famili kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, hadis yang ke-316. Wa anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Ada seorang laki-laki, ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, orang laki-laki dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati," ataupun sahabati. Ya Rasulullah, orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik, bermuamalah, bermuasyarah dengan dia secara baik-baik, yang paling berhak itu siapa? Yang paling tinggi levelnya itu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Nabi Muhammad SAW beliau menjawab juga ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Baru kemudian siapa lagi setelah? Kemudian Nabi Muhammad beliau menjawabnya adalah abuka. Berarti level ibu itu dia menempati level pertama dalam, kalau misalnya dibuat
dibuat level-level ini. Kira-kira ini yang paling berhak ataupun yang paling besar kebaktian yang perlu diberikan antara ayah sama ibu. Kalau dibuat perbandingan ya, maka tentunya adalah ibu menempati level sampai 3 kali dibandingkan ayah. Sehingga ini yang perlu untuk kita tanamkan ke dalam anak-anak kita. Di saat ada tanda-tanda anak kita itu bantah ibunya ataupun bantah uminya, seharusnya seorang ayah dia akan langsung menegur, akan langsung marah, melebihi kalau si anak dia ini bantah ayahnya. Ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Kalau misalnya dibuat perbandingan, ini si ayah dia pengen ke lembaga fulan, ibunya pengen lembaga A, sedang ayahnya pengen lembaga B. Ini yang perlu untuk diikuti ini siapa? Tentunya adalah ibu kalau berdasarkan dari hadis-hadis ini. Ada sebagian di antara ulama nanti itu didahulukan ayah. Kita perhatikan, kenapa sebagian di antara ulama mengatakan ayah kalau dari segi nanti pengaturan, dari segi memanage sesuatu, kenapa kau dahulukan ayah? Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa nanti ruang lingkup domainnya ayah itu adalah dari segi pengaturan. Tetapi untuk dari segi bakti, dari segi berbuat baik dari seorang anak yang diarahkan terhadap ibunya lebih besar daripada yang dimiliki oleh seorang ayah. Tentunya ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama kalau dibuat perbandingan antara ayah sama ibu. Tetapi pada intinya bahwa ada kewajiban seorang anak untuk berbuat baik, untuk berbakti, untuk menjaga omongan agar tidak menyakiti hati ayah ataupun ibunya. Tentunya ini ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman kita saat ini berada di suatu krisis. Krisis apa? Krisis kecintaan, penghormatan, pergaulan yang baik terhadap orang tua. Ini tentunya sangat berat di zaman-zaman kita saat ini. Karena kebaktian seorang anak, nilai-nilai ataupun norma-norma kebaikan sedang melawan fitnah-fitnah yang sangat besar, goda-godaan yang sangat besar dari segi gadget, dari segi pergaulan anak-anak di luar, dari segi siklenya anak-anak, komunitas anak-anak yang di luar. Orang tua yang di rumah berusaha untuk menjaga anaknya secara baik-baik, akhlaknya diperhatikan, tetapi di saat di luar kadang-kadang mereka nggak mengawasi sama sekali, untuk ngecek anaknya pun tidak pernah dilaksanakan sebagian di antara orang-orang tua. Sehingga ini merupakan suatu tantangan yang terjadi di zaman-zaman kita saat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala dia tentunya mengetahui perkembangan zaman kita saat ini, dari zaman dahulu yang jadul sampai zaman-zaman kita saat ini, sampai nanti ila yaumil qiyamah. Sehingga perlu untuk terus diperhatikan tentang perkembangan akhlak anak-anak kita masing-masing. Semoga mereka semua dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang saleh dan juga anak-anak yang salihah, dan kita juga sebagai seorang anak dari orang tua kita, semoga kita juga dijadikan oleh Allah SWT sebagai anak-anak yang berbakti sama orang tua. Tentunya masalah menyambung tali satu rahim, termasuk tadi itu adalah berbakti sama orang tua, tentunya perlu perjuangan yang ekstra. Orang-orang yang dia bisa berjuang untuk melawan hawa nafsunya, tentunya dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk fa innal jannata hiyal ma'wa wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia itu mencegah hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka sesungguhnya
Surga adalah tempat kembalinya dia. Loh, kok tahu-tahu bahas masalah surga ini bagaimana Ustadz? Kita perhatikan ya ikhwas sekalian. Di dalam agama Islam tidak ada suatu perintah. Misalnya perintah kewajiban untuk makan secara langsung misalnya. Ada kewajiban makan kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan biasa ini. Kemudian tidak ada pula dalam agama Islam secara langsung ada perintah misalnya kewajiban untuk tidur, kewajiban untuk makan misalnya. Tidak ada. Karena kenapa? Karena masalah makan, masalah tidur itu adalah kebutuhan kita. Sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita, pengennya tidur, pengennya juga makan enak. Sehingga untuk hal-hal yang sesuai dengan nafsu kita itu tidak ada perintah khusus. Sedangkan sesuatu yang ada tentang hawa nafsu, bertentangan dengan hawa nafsu, ada perintah khususnya, dan di sana disediakan pahala. Kita pada umumnya suka yang disebut harta benda, dan ini nggak ada suatu perintah agar kita ini mencintai harta benda. Nggak ada perintah agama agar kita itu cinta harta benda. Justru sebaliknya, masalah barang dunia dianggap hina dalam agama Islam. Kenapa nggak ada suatu perintah untuk mencintai harta benda? Karena kenapa? Karena harta benda ini secara otomatis sudah kita cintai. Tanpa diperintahkan pun kita sudah mencintai harta benda. Sehingga nggak perlu ada suatu perintah. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Orang yang bersedekah diberikan suatu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang berwakaf diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena memang pelaksanaan sedekah, infak, wakaf ini melawan hawa nafsu yang cenderung mencintai harta benda. Nggak ada secara perintah khusus untuk mencintai seorang anak, karena cinta kepada seorang anak itu sudah tertanam dalam jiwa seorang orang tua. Sebaliknya, cinta seorang anak terhadap orang tuanya ada perintah khusus. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan, Allah telah merintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah SWT, dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ada perintah untuk mencintai orang tua. Karena kenapa? Karena ada unsur perjuangan di sana. Ada unsur perjuangan. Sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu biasanya nggak akan ada suatu perintah. Kita kira-kira ini, kalau kita bicara masalah kaum laki-laki pada umumnya, kira-kira senang memandang kaum wanita atau enggak? Memandang kaum wanita, cewek yang lewat, akhwat yang lewat, yang bening ataupun yang apa istilahnya. Kira-kira dalam pandangan umumnya kaum laki-laki senang atau enggak senang? Apakah ada suatu perintah ente silakan untuk mandang kaum perempuan semau-mau ente? Model begitu ada? Mustahil ada. Karena kenapa? Karena sesuai dengan dorongan hawa nafsu. Justru yang ada adalah sebaliknya, disuruh untuk melawan hawa nafsu, sehingga ada suatu aturan untuk nundukkan pandangan. Jadi sesuatu yang sesuai dengan selera hawa nafsu ini nggak ada perintahnya dan nggak ada pahala di sana. Sedangkan yang melawan hawa nafsu ini disediakan pahala oleh Allah SWT. Di antaranya adalah kemalasan seorang anak yang dia lebih cenderung punya kemauan sendiri-sendiri, punya kehendak sendiri-sendiri, walaupun toh kehendaknya melawan orang tua. Ini anak ini di saat dia ini melawan hawa nafsunya yang lebih cenderung pengen melaksanakan kehendak sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil walidaini ihsana, disuruh untuk berbakti sama orang tuanya. Berarti melawan hawa nafsu sendiri-sendiri. Yang model-model begini ada pahala yang disediakan. Sebentar lagi Ramadan nih, tentunya dalam keadaan biasa.
Tadi kita sampaikan nggak ada perintah untuk disuruh untuk makan. Ente makan saya ente mendapat suatu pahala, nggak ada. Tapi justru adalah melawan hawa nafsu, kemauan untuk makan, sehingga ada suatu syariah yang berupa puasa Ramadan. Semoga Allah SWT menyampaikan usia kita sampai Ramadan dan kita bisa mengisi sebaik-baiknya untuk beribadah yang banyak secara maksimal kepada Allah SWT, lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tadi itu merupakan suatu janji-janji dari Allah SWT tentang orang-orang yang berbuat baik sama orang tuanya, khususnya kepada ibundanya, yang 3 kali lipat daripada yang dimiliki oleh ayahnya. Walaupun toh sama-sama ada kewajiban, tetapi terhadap seorang ibu lebih besar daripada kepada seorang ayah. Kalau misalnya orang tua ini telah meninggal, tentunya begini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu kan visioner. Agama Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan-aturannya tidak hanya terbatas masa Nabi Muhammad beliau masih hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu menakdirkan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul akhir zaman, tentunya syariahnya akan relevan sampai nanti akhir zaman, sehingga nggak mungkin hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad semasa beliau masih hidup. Ada suatu syariah ya ikhwah yang tadi sempat kita singgung sebagiannya. Di saat orang tua kita, mereka ini masih hidup, mungkin mudah kita untuk berbakti pada mereka, untuk memberi sesuatu, untuk nanya kabar, untuk nelpon, untuk meluk, untuk mencium, untuk mungkin berbakti sama mereka pada umumnya. Tetapi di saat orang tua ini dia telah meninggal, apakah ada suatu kesempatan yang lainnya yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Na'am as-salatu 'alaihima." Mensolati mereka berdua. Ini sebagian di antara ulama pembahasan masalah as-salatu 'alaihima tidak hanya menyangkut masalah sholat jenazah di saat mereka meninggal, tetapi lebih dari itu. As-salat diartikan ad-du'a. Berarti di saat anak dia hidup, orang tua dia telah meninggal, maka ada kewajiban seorang anak untuk mendoakan orang tuanya sebagai bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Sebagian di antara ulama mengatakan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Kalau sampai sehabis sholat, di saat sholat berbagai kesempatan kita nggak pernah doa Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anak-anak yang terlalu, sebagian ulama masukkan bahwa ini masuk dalam kategori durhaka terhadap orang tuanya. Karena orang tua telah meninggal, kemudian dia nggak mau mendoakan orang tuanya. Sehingga yang paling aman, doakan orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun telah meninggal. Wal istighfaru lahumma wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Termasuk diantaranya bagi seorang anak terhadap orang tuanya adalah dia itu meneruskan wasiat, pesan-pesan kebaikan yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Wakaf, mau infak, mau membangun panti asuhan, mau memberikan suatu infak atau wakaf kepada kepada suatu pesantren. Ini adalah kewajiban seorang anak untuk meluluskannya. Termasuk diantaranya adalah menyambung tali silaturrahim. Ini adalah termasuk bakti seorang anak terhadap orang tua. Orang-orang yang pernah disayang, dihormati oleh orang tua kita, maka perlu untuk kita jaga kehormatan tersebut, ikatan tersebut dengan mereka, karena ini adalah diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin sampai sekian dulu ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah. Nanti di pertemuan berikutnya yang kita bahas adalah tentang masalah sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup ataupun salah seorang di antara mereka, kemudian hal tersebut tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.